Ustadz, orang tua saya sudah bertahun-tahun terkena pengaruh dukun. Padahal mereka sangat rajin beribadah dan selalu bertahajud. Saya dan anak-anak beliau sudah kemana-mana, tetapi tidak berhasil untuk menghentikan kegemaran orang tua ke dukun. Sudah mengingatkan secara baik-baik supaya tidak berhubungan dengan dukun, tapi beliau malah marah dan selalu mendewakan dukun, seolah-olah dia seperti Rasul, tidak pernah salah. Apa doanya ini? Yang terakhir yang masalah. Gini, saya ada juga pengalaman mirip ini. Keluarga, tapi bukan keluarga saya, tapi keluarga jauh lah. Ada keluarga lah, ada one family. Kaya raya. Kemudian senang ke dukun. Bukan kemudian ya, memang senang ke dukun. Kalau dengan dukun, pokoknya segalanya. Memang itu kena pengasihan, kena mahabbah dalam bahasa Islam, mahabbah. Kena pengasihan, jadi dikendam. Seperti dikendam. Jadi pokoknya peduk dukun itu segalanya hilang, kesadarannya hilang. Harta itu sampai habis. Sekarang janda sengsara. Jatuh bisa, jatuh betul, jatuh fisik. Tidak bisa jalan sekarang. Saya kasihan sebenarnya. Tapi sudah nasihat sudah tidak mempan. Disuruh juga gak kontal. Apa doanya? Ini anak ini juga benar. Jadi mohon maaf ya, orang yang kesengsem dengan dukun itu Nabi loh yang dawuh. Nabi dawuh, orang kok datang ke dukun dan percaya dengan dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Lah sholat nggak diterima sedina, ini 40 hari. Dan terus menerus ya berkali-kali ya, berhari-hari, bisa selamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan mohon maaf ya, ini terus terang harus saya katakan, dan toh saya tidak menyebut nama dukun kan. Orang yang kesesam dukun tuh hidupnya ngenes, akhir hidupnya ngenes. Dan mohon maaf juga ya, penjenengan bisa melihat dukun santet manapun, padahal jutaan terima, tapi hidupnya rekoso, gak barokah. Gak ono, ya mungkin ada kelihatan suka, tapi rekoso itu berat. Maka saya menghimbau kepada semua dukun, kalau penjenengan nonton ini dan penjenengan masih hidup, berarti ada kesempatan penjenengan untuk bertobat. Nah itu terusnya sengsara selamanya, bahkan sampai akhirat. Ini juga gitu. Ini orang tua ini karena sudah kadung ke semua dukun, dinasihati anak enggak mempan, digulirnya tombol gak mempan. Sebenarnya mempannya dijak ke sini untuk bersama-sama hizib Asmaul Husna sebenarnya, tapi pasti tidak mau kan diajak ke sini. Maka ini doanya apa? Doanya adalah ya penjenengan harus punya dasar spiritual dulu. Ya salah satu yang kita amalkan karena Asmaul Husna. Hizib Asmaul Husna itu dasaran atau fondasi spiritual. Untuk melaksanakan ijazah-ijazah dari sini ini, modalnya harus ada ijazah hizib Asmaul Husna. Maka yang belum ya harus dapat ijazah. Tapi untuk mendapat ijazah kan ya harus sergap ke sini, enggak boleh sekali datang langsung minta ijazah pulang, enggak bisa lah. Kalaupun bisa secara fisik, tapi sesungguhnya ya malaikat juga tahu lah, iki wong ki apa foto kompas ini. Jadi dulu yang diwisuda di sini itu setelah 8 tahun kan, 8 tahun kuliah spiritual baru diwisuda. Itu pun sekarang masih banyak yang kesini kan, walaupun agak sing wis kapok ya. Wis gak gelem moro. Bukan gak moro. Mereka ini loh, streaming. Mengikuti streaming atau mengikuti siaran YouTube dari Santri Azharo maupun Zahrawi. Ya, karena merasa mendapat ijazah kan sudah selesai, ya lah, tidak salah itu. Jadi kalau untuk menambah pengetahuan melalui YouTube juga boleh. Tapi kalau yang belum mendapat ijazah atau belum diwisuda kan memang harus hadir.
Nah, ini berat ya. Menghadapi orang tua seperti ini berat. Kalau saya ditanya doanya, ya doanya sama dengan yang pernah saya sampaikan. Bacalah Al-Fatihah. Kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, lintaskan permohonan kepada Allah SWT, ya Allah berilah petunjuk pada orang tua saya. Kemudian ditiupkan ke ubun-ubunnya. Wah itu, saya anggalkan begini. Nyebul bon-bonan orang tua itu piye. Tetapi kan tunggu tidurnya kan tidak apa-apa. Tidur, kemudian ketika tidur ditiup. Memang itu seperti itulah doa-doa kita. Nabi SAW kalau berdoa juga ditiup ke ke tapak tangan kemudian diusapkan. Artinya ada landasannya, ada dasarnya, dan itu umumnya memang mujarab. Al-Fatihah itu ummud doa, ummul kitab, induk doa, induk Al-Quran. Tidak ada doa lebih tinggi dari Al-Fatihah, tidak ada. Itu dari Loh Mahfud. Ya doa semuanya bagus, tapi untuk hal-hal tertentu di samping nanti berdoa yang lain-lain harus diantarkan Fatihah. Maka para ulama kan ya yang mau, kalau tidak mau juga tidak apa-apa sih. Kalau mau berdoa kan diawali Fatihah atau di akhir Fatihah kan. Al-Fatihah baru berdoa atau setelah berdoa Al-Fatihah. Mengapa? Diantarkan, didampingi, diterne. Doa kita itu diterne, diantarkan, dimediai oleh Fatihah. Maka penjenengan ya silakan mendoakan orang tua ya dapat-dapatnya, pokoknya itu tanggung jawab anak ya. Yang tahu orang tuanya gawat ini gawat loh. Orang tua seperti ini gawat. Sregep tahajud oke, sregep salat 5 waktu oke. Tapi Nabi SAW bersabda ditolak, tidak diterima. Piye? Saya podo karo gak tahajud, podo karo gak sholat. Tidak diterima. Ini apalagi menurut penuturan ini sudah menganggap seperti Rasul. Tidak punya dosa. Dukunnya itu tidak punya dosa. Padahal aku langsung tak. Enggak, kan kita tahu, ikin duwe yonnya atau enggak duwe yon itu kelihatan ya bagi orang tertentu ya. Ya saya katalah, insya Allah tahu lah, ini orang yang juga kekuatan enggak kekuatan. Nek kita rai-rainya dukun itu kecil itu. Mohon maaf ya, la fakhra tanpa sombong, tapi saya ingin memotivasi penjenengan. Orang sekelas alap-alap sambar nyawa campur darah, turun aku. Tapi sudah mati sekarang. Itu kurang apa? Sak Jawa yang paling top dukun santet yaitu. Saya hadapi. Tidak habis satu gelas. Ya, entek satu gelas entek ya. Habis. Hanya cukup satu gelas dengan doa. Artinya apa? Artinya kita ini, tapi tidak boleh sombong. Kita ini punya kekuatan raksasa, luar biasa spiritual kita. Spiritualitas penjenengan itu luar biasa besar, hanya tidak kerasa ya. Nanti kalau sudah menghadapi masalah baru mungkin terasa. Mulai saya minta supaya praktek supaya untuk mengukur diri sendiri. Dungo aku mandi apa orang. Nah enek mau jaluk tulung diminta doa itu kira-kira mandi apa orang. Itu sekedar untuk ya memang pengalaman. Jadi spiritual itu bukan ilmu pengetahuan saja, lebih kepada pengalaman spiritual itu lebih ditekankan. Bahkan kalau di pondok pesantren itu tidak ada pengilmuannya seperti ini, tidak ada kuliahnya seperti ini, tidak ada langsung diijazai, langsung diamalkan. Tapi ya tetap ada kekurangannya. Mohon maaf. Kalau ini kokoh ini, ilmunya dapat, pengalamannya dapat, bahkan syariatnya dapat. Kalau ini bukan syariat, yang ini kan ma'rifat atau hakikat ini, yang KSS. Jadi sesungguhnya lah penjenengan itu orang-orang sakti, saya nggak ketoro. Ya belum dijajal mengenai. Tapi nanti dijajal insya Allah ya saya enggak minta sampai apa semuanya lalu di show dipamerkan, enggak. Pokoknya amalkan aja niat ibadah mendekatkan kepada Allah SWT. Soal yang lain itu ya tentu dalam doa kita. Baik ini doanya Fatihah dan apa saja ya penjenengan mengalami apa saja doanya Fatihah. Ketika ihdinas shiratal mustaqim atau waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsentrasi mohon pertolongan pada Allah. Ketika ihdinas shiratal mustaqim, konsentrasi untuk mendoakan orang yang kita doakan. Ditambah doa-doa lain yang bisa monggo saja.
Tapi jangan lupa diantarkan atau diawali atau diakhiri dengan Fatihah. Dan khusus untuk doa-doa pada orang yang ya seperti ini, kemudian anak nakal misalnya, itu ditiup bon-bonane. Syukur kalau bisa dikasih air. Biasanya enggak mau, biasanya mereka tahu. Orang yang sudah kesengsem karena dukun itu biasanya tahu. Nolak, enggak mau. Setannya yang enggak mau itu. Dikasih, ini sekedar juga tes case ini ya. Penjenengan kalau ada orang misalnya aneh-aneh, berperilaku aneh, dibaca bacakan doa dikasih di gelas. Mau minum enggak? Kalau enggak mau pasti ada setan. Terus gitu, dengerin. Tapi kalau kita punya kekuatan untuk memaksa ya paksa. Setan masih kalah juga. Jadi penting penjelasan untuk praktek, dan ini yang tanya ini apa doanya, sebenarnya kalau doa itu banyak ya, banyak, tapi yang mudah ya Al-Fatihah, gitu aja.